Pak Mahfud ini seperti secara sengaja ingin menunjukkan bahwa dia itu tidak pernah kehilangan kritisisme terhadap Pak Jokowi kan. Tapi kalau memang Pak Mahfud ini adalah orang dekatnya Jokowi, orang yang respect, orang yang mengapresiasi, dia akan menerima tidak tawaran ini? Dalam pandangan saya sih seharusnya tidak. Kalau saya jadi Mahfud, saya itu justru akan menjadi orang yang munculan mengatakan itu urusan ijazah itu mengada-ada. Udahlah, Iya. berhentilah. Kalau dia benar, kalau dia ingin mengatakan Pak Jokowi tukang tipu, tapi dia bisa punya bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Pak Jokowi tukang tipu, saya masih akan mengatakan ya sudah. Semua keburukan PDIP terungkap. Sampai sekarang akhirnya Hasto harus diperkarakan di pengadilan. Hai penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia. Saya Budis Ma'ruf Piliang. Hari ini sebelum kita berdiskusi, ada satu hal yang mau saya informasikan kepada penonton semua, bahwa bulan Juni nanti Unpacking Indonesia akan berulang tahun yang ketiga. Alhamdulillah. Karena kita akan membuat sebuah semacam diskusi yang cukup komprehensif nantinya, sedang dipersiapkan. Kemudian juga hari ini perkembangan subscriber dari kanal Zulfanlin dan Unpacking Indonesia itu sedang menunggu 1000 penambahan subscriber lagi. Kita menjadi 400.000, sebuah pencapaian yang lumayan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kepada para penonton semua kami ucapkan terima kasih atas dukungannya dan atas masukan-masukannya, ya kan, sehingga Unpacking Indonesia dengan berbagai program yang ada di dalamnya sampai sekarang tetap konsisten menghadirkan diskusi-diskusi yang berkualitas dan bermanfaat buat kita semua. Nah, hari ini saya kedatangan senior saya, juga kolega saya. Kita tidak akan membahas tema-tema yang serius, tapi ada beberapa hal yang mau kita komentari secara santai dengan pemimpin redaksi Cokro TV, Bang Ade Armando. Selamat datang, Bang. Terima kasih. Selamat ya. Ya dong. Selamat ulang tahun, selamat 400.000. 1000 lagi, Bang. Ya. Kita berharap, siapa tahu misalnya ini kan Mei sudah tanggal 10, 13 ya Bang ya, 13 Mei. Kalau misalnya menjelang Juni, ya kan? Akhir Mei lah ya. Nah, akhir Mei, ya makanya kita ingatkan ke penonton yang belum subscribe, ya segera di subscriber. Zulfanlin dan Unpacking Indonesia, sehingga pada saat menjelang ulang tahun atau pas ulang tahun yang ketiga, orang udah 400. Penontonnya kan banyak, Bang. Iya. Cuman kadang-kadang karena lupa dan sibuk, hanya menonton kemudian kasih like. Ya. Pencet loncengnya belum dan subscribe-nya belum. Nah, kita ingatin kan, supaya pada saat ulang tahun nanti minimal kepala 4 lah, kan? Masa kepala 3 terus. Amin. Ya, kalau Cokro sih udah dahsyat. Udah 6 tahun tapi 6 tahun. 2, berapa Bang sekarang subscribernya, Bang? 2,2 ya? 2,2 juta. Biasa. Pencapaiannya hebat. Dan alhamdulillah. Unpacking rasanya berapa tahun lagi ya? 10 tahun lagi kali ya. Insya Allah bisa lebih cepat. Amin. Nah, Bang Ade, kita melihat sekarang begini, Bang Ade, ada hal-hal yang lucu, hal-hal yang juga membingungkan juga sebenarnya. Ada dua tokoh orang tua nih, Bang Ade, ya kan? Komentar-komentarnya itu ya sebenarnya mengusik saya gitu. Satu Prof Mahfud, ya, yang kedua Opung Panda, ya kan. Nah, apa yang saya bikin ini agak mengganggu ketika dalam satu acara kemarin ini di Yogyakarta kalau nggak salah, Prof Mahfud dengan terus terang ya, dengan bahkan ada rasa kayak pamer lah gitu, bahwa saya memang sengaja menyerang Jokowi, nggak lagi pakai Pak Jokowi gitu loh, di dalam sambutannya itu ya di podium. Ketika di masa-masa terakhir sebelum berakhir masa tugasnya.
Nah maksud saya, ya hak Pak Mahfud ya toh untuk mengatakan menyerang kebijakan-kebijakan Pak Jokowi. Bagi saya itu nggak pantas saja untuk disampaikan di forum. Kalau misalnya lagi makan, ya kan, nggak ada kamera, bicara lebih dari itu pun nggak ada masalah. Tapi ketika show off di atas podium dan direkam oleh banyak orang gitu loh, memang itu ada tujuan politik sebenarnya. Nah, saya sih melihat kepada faktor kepantasannya. Menurut saya nggak pantas selevel dan sekaliber Prof Mahfud. Ya, apapun kan Pak Jokowi adalah mantan atasannya. Ya. Mantan presiden. Dan kalau kita lihat kronologis dan sejarahnya pada saat itu, sebenarnya kan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi membawa Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam pada saat itu kan sebagai penghiburan waktu itu, Bang. Konteksnya kenapa saya bilang penghiburan? Karena pada saat para partai pendukung Jokowi waktu itu kan ada sejumlah partai pendukung. Sudah mau ditetapkan ini siapa wapresnya. Konon Pak Mahfud di seberang sana, di seberang tempat itu sudah disiapkan oleh tim Pak Jokowi yang akan disandingkan nih. Udah pakai kemeja putih dan seterusnya. Tiba-tiba ketika disebutkan Pak Jokowi yang mendampingi saya adalah Pak Mahfud, partai pendukung nggak setuju. Ya. Akhirnya Pak Mahfud nggak jadi, kecewa. Nah, daripada nggak nyapres, karena kan Pak Jokowi juga 2019 kayak bisa nyapres, Bang, kalau nggak ada wapresnya dan didukung oleh partai pendukung. Akhirnya jalan tengahnya Pak Ma'ruf kayak kan. Nah, sebagai bentuk penghargaan dan penghiburan, kurang baik apa Pak Jokowi, Bang? Ya. Pak Mahfud diangkat, diberikan posisi terhormat. Ya. Bukan menteri loh, Bang. Ya. Menko. Ya kan? Tapi tiba-tiba ketika berbeda jalan, omongan Pak Mahfud seperti itu. Belum lagi tempo hari sempat saya juga wawancara dengan Pak Mahfud di podcast yang lain. Saya bertanya ke Pak Mahfud, Pak kok ikut-ikutan panggil Pak Jokowi dengan Mulyono? Kan diksi Mulyono kan pada saat itu kan dianggap peyoratif gitu ya, merendahkan gitu loh, olok-olok gitu loh. Nah ini sekarang begitu lagi, dengan bangga ya. Saya emang sengaja menyerang kebijakan Pak Jokowi. Karena banyak kebijakan-kebijakan Pak Jokowi menurut saya keliru. Itu debatable lah masalah keliru atau enggak. Tapi masalah kepantesan ya kan. Karena selevel senior seperti Pak Mahfud kan banyak dijadikan panutan sama orang. Nah akhirnya nggak jadi panutan lagi. Nah menurut Bang Ade sebagai orang yang mendalami komunikasi politik. Ini komunikasi politik seperti apa yang dibawa oleh Prof Mahfud ini? Bang Ade. Ya, saya merasa bahwa ini sebuah langkah yang sangat salah ya, sama sekali salah. Pak Mahfud ini seperti secara sengaja ingin menunjukkan bahwa dia itu tidak pernah kehilangan kritisisme terhadap Pak Jokowi kan, ya. Mungkin juga ada pengaruh begini, Bud. Kita pernah dengar kan beberapa kali Pak Mahfud seperti membela Pak Jokowi dan kemudian memang ada yang nyinyir bilang bahwa oh Pak Mahfud sekarang udah balik nih sama Pak Jokowi. Mungkin dia ingin menunjukkan bahwa tidak benar. Jadi saya itu masih tetap berada di seberangnya Pak Jokowi. Tapi kan pertanyaan Anda itu sangat tepat. Layak gak sih dia melakukan itu? Nah cuma soal layak dan tidak layak memang harus ada kita kaitkan dengan tujuannya ya. Tujuan dari kenapa dia melakukan itu. Kelihatannya Pak Mahfud ini tidak menyadari bahwa Pak Jokowi itu adalah tokoh yang biar bagaimanapun itu tokoh yang dicintai rakyat. Mayoritas rakyat Indonesia saya rasa itu betapapun mungkin sekarang mereka melihat oh Pak Jokowi tidak se-excellent seperti dulu ternyata. Dia tuh ternyata ada kesalahan di sana sini. Tapi pada dasarnya ini adalah orang-orang, mayoritas orang-orang Indonesia adalah orang-orang yang mengapresiasi, menghargai. Saya duga kalau ada lagi sebuah survei kepada masyarakat tentang seberapa populer Pak Jokowi, mungkin angkanya akan menurun dibandingkan di menjelang masa berhentinya dia yang angkanya tinggi sekali itu. Tapi tetap tinggi ya. Nah, ini saya ingat jadi apa yang dikatakan oleh Bambang Pacul. Bambang Pacul, saya bukan fansnya Bambang Pacul ya. Tapi dia punya nasihat yang menurut saya
sangat masuk di akal dan benar yang ketika dia bilang kita jangan nyerang orang baik ya, sama orang cantik lagi dia bilang kan. Orang baik dan cantik itu kalau kita serang yang marah banyak, ya kan? Bukan orang yang diserang itu aja yang marah, yang orang-orang yang juga suka sama si orang baik dan cantik ini juga ikut. Maksud lo apa? Gitu kan? Kayak Anda barusan kan. Orang seperti Anda itu artinya atau seperti kita ini banyak. Jadi kalau Anda memilih untuk menyampaikannya tidak di ruang terbatas seperti yang Anda katakan tadi, ya kenapa nggak diomongin aja di meja makan gitu ya? Kenapa harus di depan publik? Ya karena dia memang ingin menyerang Pak Jokowi tanpa sadar bahwa itu sebetulnya adalah sebuah langkah yang salah. Salahnya karena ini ada yang namanya keseimbangan disonansi kognitif nama teorinya. Disonansi kognitif. Disonansi kognitif. Apa itu Bang? Gini, kalau pada dasarnya kalau ada segitiga nih, saya, Anda dan Pak Jokowi gitu ya. Saya suka sama Pak Jokowi, ya. Nah sikap saya terhadap Anda itu sangat bergantung kepada bagaimana Anda bersikap kepada Pak Jokowi. Oh, itu disonansi kayak. Nah, disonansi itu terjadi ketika saya suka sama Pak Jokowi, Anda yang sebenarnya teman saya itu mengatakan hal-hal yang buruk mengenai Pak Jokowi. Maka saya yang akan saya nilai ulang bukan Pak Jokowinya, tapi Andanya. Itu yang disebut disonansi, itu adalah terjadi ketidakseimbangan dalam diri kita. Dia adalah teman saya, tapi kenapa dia menjelek-jelekan orang yang saya kagumi ya? Nah ini secara kita kembalikan kepada kasus Pak Mahfud. Orang-orang yang selama ini mencintai Jokowi itu dan sebetulnya menghargai Pak Mahfud. Kalau sampai itu terjadi, kan orang sama-sama tidak punya alasan yang personal sifatnya yang untuk menilai siapa yang lebih benar. Pak Jokowi atau Pak Mahfud. Kita semua menilai kedua orang itu dari luar. Nah ketika Pak Jokowi itu dijelek-jelekan, tanda petik ya, sebetulnya nggak dijelek-jelekan sih, cuman dia bilang saya mengecam dia, menyerang dia gitu ya. Saya akan mengatakan kenapa dia ngomong begitu ya. Jadi saya bukan menilai benarkah omongan dia tentang Pak Jokowi, tapi kenapa dia ngomong begitu ya. Kenapa Pak Mahfud ngomong begitu. Dan disinilah letak persoalannya jadinya. Karena orang kemudian akan mencoba menganalisis dengan caranya masing-masing tentang alasan-alasan yang menyebabkan kenapa Pak Ganjar itu sekarang tidak suka pada Pak Jokowi. Apalagi orang mengingat ke masa lalu seperti yang Anda lakukan ya. Pak Mahfud itu, tadi saya sebut Ganjar nggak sih? Ya. Ya salah ya. Maksudnya Mahfud. Mahfud maksud saya, bukan Pak Ganjar. Maaf ya Pak Ganjar, ini nggak ada kaitan sama Anda. Ini Pak Mahfud nyerang Jokowi, saya jadi menilai Pak Mahfudnya kan. Iya benar. Pak Mahfud ini kenapa ya gitu ya. Nah orang seperti Anda mengaitkan ke masa lalu. Ya, saya mulai bilang, Anda mulai bilang nih sama orang-orang. Pak Mahfud itu dulu sebenarnya adalah orang yang dipilih oleh Pak Jokowi sebagai calon wakil presiden. Belum tentu banyak orang masih ingat loh itu. Ya, saya pun baru ketika Anda ngomong begitu baru tersadar. Iya ya, dulu tuh dia adalah calon wakil presidennya. Iya. Dan kita semua waktu itu sudah bersyukur, bergembira bahwa kita akan punya pasangan Pak Jokowi dan Pak Mahfud. Ternyata seperti Anda bilang, yang nggak suka ini penonton adalah partai-partai. Mampus kita kalau Pak Mahfud itu jadi wapres ya. Jadi mereka mengajukan permintaan kayak ancaman lah kepada Pak Jokowi. Kalau mau didukung juga nih, ini kan sebelum maju ya, penonton harus ingat nih. Ini diputuskan sebelum maju ke pertarungannya. Kalau Anda ternyata milih Pak Mahfud, kita ini ulang lah. Kita pertimbangkan ulang dukungan kita. Nah waktu itu kondisinya sudah last minute. Last minute. Kalau hari itu nggak mendaftar, dianggap nggak jadi. Tutup sorenya. Betul. Pak Mahfud sudah siap. Di seberang sana. Di seberang sana. Lagi nunggu nih. Tapi kalau partai-partai ngomong gitu, ya buat Pak Jokowi nggak ada pilihan kan. Dan kalau nggak salah ketika itu Pak Mahfud pun menjawab dia juga nggak apa-apa. Dia terima.
Mungkin sih dengan tawaran Anda tetap jadi Menko Polhukam misalnya. Tapi itu kan sebuah peristiwa penting di masa lalu yang seharusnya dalam pandangan kita mempengaruhi cara pandang Pak Mahfud tentang Pak Jokowi. Tentang seberapa apresiatifnya Pak Jokowi terhadap dirinya. Dan dulu itu gagal bukan karena apa-apa, karena tekanan pihak lain. Betul, bukan karena Pak Jokowinya nggak komit ya kan? Tidak komit. Dia mau komit juga ya bisa kalau orang mundur semua misalnya. Cara paling gampang ya bacanya. Atau setengahnya mundur belum tentu bisa maju misalnya saja. Betul. Anyway, nah kembali ke sekarang. Oh iya ya, jadi di masa lalu itu dia sebetulnya pernah dipercaya menjadi calon wapresnya. Itu pertama. Nah kedua yang sekarang. Setelah 5 tahun, ini kan kalau Prabowo sebaliknya nih. Setelah 5 tahun dia berada di samping Pak Jokowi, Prabowo selalu menyatakan saya belajar banyak dari beliau. Benar. Ya. Dan karena itu saya menghormati beliau dan sampai sekarang ini bukan soal matahari kembar. Betul. Saya respect sama orang ini. Betul. Karena dia adalah orang yang sudah membangun Indonesia. Saya melihat langsung bagaimana dia membangun Indonesia dan saya merasa ini harus saya lanjutkan lah warisan-warisan yang Pak Jokowi ini. Itu Prabowo. Sekarang Pak Mahfud. Kenapa Pak Mahfud bukan all of a sudden, salah kalau saya bilang all of a sudden. Sekarang menjadi kok seperti berseberangan. Sehingga paling gampang kita akan mengatakan jangan-jangan nih ya. Jangan-jangan dia marah atau dia sebetulnya berharap bahwa dia seharusnya dimajukan menjadi calon wapresnya siapa? Pak Prabowo di tahun 2024. Ya bisa aja ada deal-deal kayak begitu kan. Berarti kalau itu yang ada di kepala Pak Mahfud, saya akan bilang Pak Mahfud memang tell me kalau gitu. Karena kan begini Pak, yang lebih dulu mencalonkan itu kan PDIP daripada Prabowo Gibran. Ya kan. Jadi dan kalau memang dia berharap menunggu seperti itu ya kan. Dia pasti tidak akan merapat sama sekali ke PDIP dan tidak memberikan seolah-olah dia siap kan sudah ada tuh. Beberapa hari sebelum penetapan Ganjar Mahfud itu kan sudah ada sounding atau sinyal bahwa Mahfud juga siap kalau ke PDIP kan begitu Bang. Kecuali memang seperti yang Bang Adi sampaikan berharap Prabowo Mahfud, tapi dia tidak memberikan sinyal untuk mau bersama Ganjar ya kan gitu loh. Nah. Jadi gini Bang. Saya mau kembali dulu nih. Oke. Saya setuju. Setuju dalam artian begini. Jadi kenapa dia marah atau sekarang memilih untuk berada berseberangan. Padahal selama bertahun-tahun itu sama sekali tidak ada indikasi sedikit pun bahwa terjadi keretakannya, perpecahan di antara keduanya kan. Sekarang pertanyaannya adalah kenapa ketika menjelang pemilihan PDIP memutuskan untuk mencalonkan Mahfud sebagai cawapres, dia bersedia. Itu menurut saya pertanyaan yang besar, ya, karena dia tahu persis PDIP yang ini nih, yang ada Ganjarnya itu adalah tanda petik musuhnya Jokowi sekarang. Jadi keputusan-keputusan yang diambil saat itu harus dibaca dalam konteks ini pertarungan antara kubu PDIP melawan kubu Jokowi yang akan mendukung Prabowo. Harusnya dibaca begitu kan? Gak mungkin seorang yang berlevel Menko pada saat itu gak bisa membaca ini. Gak mungkin. Sangat mustahil kan gitu. Mustahil. Pasti dia tahu. Iya. Ya. Tapi dia menerima. Tapi dia menerima. Dan ketika itu harus diakui suara Ganjar masih sangat cemerlang. Karena elektabilitas Ganjar kan memang tinggi. Memang tinggi. Saya lupa apakah pada titik itu sudah melampaui Prabowo atau tidak ya? Kejar-kejaran Mbak. Kejar-kejaran. 40-41 tuh kejar-kejaran. Betul. Ini Anies belum masuk itu kan ya? Belum. Masih di bawah Anies. Masih di bawah. Nah, jadi itu menjelaskan buat saya memang Mahfud ini kepengen jadi wapres. Begitu datang tawaran, ya, dia tanpa barangkali mengontak Pak Jokowi atau minta izin atau
berkonsultasi dengan Jokowi, dia menerima. Pada saat pendeklarasian Mahfud MD itu Pak Jokowi masih ada kunjungan ke luar negeri. Saya ingat benar itu. Alasannya kan itu. No. Ingat dong. Itu kan terjadinya pada saat Lebaran. Itu baru Ganjar aja. Kan waktu Lebaran kan nggak paket Bang. Hanya Ganjar pas Hanya Ganjar. pas Tidak Lebaran. paket ya. Tidak Sorry. paket. Saya minta maaf. Salah. Lalu setelah itu mereka mencari Baru cawapres. Cawapres. Pada saat Pak Jokowi lagi di luar negeri, tiba-tiba sudah diumumkan menetapkan Mahfud. Betul. Apakah, kan sempat ditanya media, apakah sudah seizin dan persetujuan Pak Jokowi? Udah, tapi ya kan Bapak lagi di luar negeri, saya sudah telepon. Ya kalau kayak begitu masa jawaban Pak Jokowi? Saya nggak setuju. Masa begitu ya? Ya kan? Anda bayangkan percakapan itu seperti apa ya? Iya. Pak, ini saya dihubungi oleh Saya diminta oleh PDIP untuk menjadi calon wakil presiden gitu ya. Kan bukan begitu, harusnya boleh nggak saya ngobrol sebentar. Ini ada keputusan penting nih. Saya ingin mendengar pertimbangan Bapak gitu. Dan ini kan saya duga ya, seharusnya sudah dipikirkan lama oleh kedua belah pihak ya. Saya duga memang tidak pernah Jokowi menjanjikan buat ke Pak Mahfud bahwa saya akan upayakan Anda menjadi misalnya kalau cawapres atau misalnya saja mungkin saya nggak bisa mencalonkan Anda menjadi cawapres, tapi tetaplah di salah satu Menko misalnya begitu. Saya nggak tahu ya, tapi saya duga ini adalah sebuah keputusan yang diambil sepihak oleh Mahfud. Ya, kenapa? Jadinya kasarnya adalah saking kepengennya dia menjadi apalagi berada. Yang melamar PDIP, partai besar, dan kemudian capresnya Ganjar yang secara faktual elektabilitasnya tertinggi saat itu. Hanya nempel di kejar-kejaran dengan elektabilitas Pak Prabowo kan gitu. Nah, saya mau bilang begini. Tapi kalau memang Pak Mahfud ini adalah orang dekatnya Jokowi, orang yang respect, orang yang mengapresiasi, dia akan menerima tidak tawaran ini? Dalam pandangan saya sih seharusnya tidak. Karena dia tahu betapa Pak Jokowi itu disakiti oleh PDIP. Bahwa dia seharusnya tahu bahwa Pak Jokowi itu semula adalah pendukung Ganjar untuk waktu yang cukup lama. Betul. Dan yang menyebabkan Pak Jokowi akhirnya berpindah dari Ganjar itu bukan karena Pak Jokowi, tapi karena memang disingkirkan oleh PDIP. Artinya gini Bang Ade, dari konteks saat itu, ya kan, konteks saat itu dari pengumuman Lebaran yang tiba-tiba itu, kemudian sikap Pak Jokowi sebenarnya setelah ada acara besar di GBK, rambut putih yang berkerut keningnya, artinya antara maunya PDIP dengan yang diinginkan Pak Jokowi itu sudah nggak ketemu. Itu kan dia sebagai seorang Menko nggak mungkin nggak tahu. Nggak mungkin nggak tahu. Kita aja yang jauh dari kekuasaan dia bisa baca itu, ya kan. Tetapi ketika ketahuannya Mahfud MD pada saat itu, justru wah kesempatan nih, seolah-olah kesempatan nih. Jadinya begitu. Iya dah. Kemudian beredar informasi pada saat itu bahwa Pak Jokowi menginginkan udahlah satu putaran aja. Walaupun Pak Jokowi sudah disakiti nih dalam arti pencalonan Ganjar itu tanpa ajak bicara Pak Jokowi kan. Oke, Pak Jokowi masih mencoba inilah lapang dada. Nah, daripada ini pecah, ya udah Prabowo Ganjar, kan itu maunya Pak Jokowi. Semula maunya gitu. Prabowo Ganjar. Kan Ibu nggak mau. Partai kami capres. Ya kan Ganjar ini suaranya nomor satu. Suaranya tinggi, ya kan. Nah, Prabowo mau menerima Ganjar tapi cawapres dong. Ya kan gitu loh. Itu logis. Nah, sementara Ganjar maunya Prabowo yang cawapres, ya kan. Kondisi adalah siapa yang capres, siapa yang cawapres pada saat itu. Mahfud ini ngerti dan paham. Pasti tahu persis apa yang terjadi kan. Gak usah diajak ngomong. Tapi tadi Anda bilang kan, kita yang berada di luar saja sudah bisa membaca itu. Masa orang yang berada di dalam pemerintahan, di kabinet, itu nggak bisa baca itu, nggak mungkin. Ketika kemudian ditawarkan ke Pak Mahfud, pada saat itu Pak Mahfud masih Menko-nya Pak Jokowi. Artinya Menko itu kan begini Bang Ade, secara
harfiah dan secara penghormatannya. Di antara menteri untuk bidang itu Anda yang paling saya percaya Ya. untuk mengkoordinasi, Koordinasi. ya kan gitu loh. Lah, orang yang dia percaya ternyata dengan tahu yang situasi justru jebrut, istilahnya menusuk lah ya kan. Tapi Jangan menusuk lah. Kalau saya gini Bang Ade, nggak apa-apa, ini kan pendapat pribadi Iya, saya, iya, ya kan. iya. Itu kan sama aja mengkhianati. Kalau bahasanya mengkhianati Iya, lah, iya. ya kan. Kalau dia punya basis moral, ya nggak usah kita yang aneh, basis moral aja deh, diksinya basis moral aja. Mau sih, pengen sih kan gitu ya Bang Ade, namanya cawapres bakal jadi, cuman aduh nggak enak sama Pak Jokowi. Saya sudah diberikan marwah sebagai Menko loh. Sebelumnya mau ditawarin sebagai cawapres, tapi karena nggak didukung oleh partai, artinya kan aduh nggak enak. Hidup gua bukan untuk cari kekuasaan semata. Ya. Kan begitu mestinya membatin. Mestinya, Tapi kan enggak, coba ambil kesempatan. Oke, kembali ke pertanyaan saya tadi. Kenapa kemudian Pak Mahfud sekarang ini seolah-olah di dalam acara di Yogyakarta itu seolah-olah menunjukkan bahwa saya orang yang bebas dalam berpikir, bebas berbicara, bisa membongkar sesuatu yang orang belum tahu nih, bahwa saya tuh sengaja loh menyerang Pak Jokowi. Iya. Sengaja loh menyerang, ada diksi saya sengaja loh. Berani loh saya nyerang Pak Jokowi. Saya berhenti menyerang Pak Jokowi itu ketika sudah 20 Oktober. Sikap apa gitu loh. Iya, betul. Ya kan? Jadi gini, kalau menurut saya ya. Nah, kita lanjutkan dulu nih setelah dia menjadi cawapres. Nah, masalahnya kemudian ya, ketika dia berada di kubunya Ganjar, PDIP, dia tidak juga menunjukkan sikap yang mencerminkan bahwa dia tetap orang yang mengapresiasi Pak Jokowi ya. Tapi sekarang kita sudah berseberangan. Oke. Padahal waktu itu sebetulnya Pak Mahfud itu seperti diperlakukan sebagai nobody oleh Ganjar. Ya. Jadi di berbagai, saya nggak tahu ini cuplikan video yang beredar di TikTok paling tidak lah ya. Itu kelihatan sekali kan, kita bicara gestur nih. Iya. Walaupun kita nggak usah terlalu percaya sepenuhnya dengan gestur, tapi biar bagaimanapun gestur itu mencerminkan apa yang ada di kepala orang. Iya. Itu berulang kali kita melihat bagaimana, biar gimana pun ya Bud ya, kalau Anda politisi, Anda tuh perlu menunjukkan bahwa ini ada wakil saya nih. Kita jalan sama-sama ya. Kita menyapa orang dan kita ngobrol berdua dan kita saling ketawa dan menunjukkan kita tuh sohib lah berdua ini. Itu tidak ditunjukkan oleh Ganjar sama sekali, atau barangkali kata sama sekali tidak fair ya. Dari bahasa gambar terlihat ya. Terlihat kan? Ya. Jadi dicuekin aja di belakang. Di belakang agak samping gitu ya. Dan tidak dengan ini silakan gitu. Ini wakil presiden. Jangan nggak dikasih kesempatan juga untuk sepatah dua patah kata. Persis. Kasian amat. Kasihan amat kan? Iya, kasian amat. Nah, jadi menurut saya ya udahlah Pak Mahfud ya. Anda di sana juga sebetulnya tidak dianggap-anggap amat. Cuma orang tahu bahwa Anda bisa menaikkan suaranya Gibran. Ekspektasinya ketika itu kan. Walaupun juga kemudian tidak terbukti. Walaupun saya akan bilang juga ya tidak terbukti Ganjar bisa Mahfud bisa menaikkan suara Ganjar. Karena suara Ganjar itu sebetulnya orang melihat Ganjar sebagai perwakilan PDIP. Ya. Jadi people just don't care bahwa di sampingnya itu ada Mahfud atau bukan. Nah, dia jadi sebetulnya berada pada kondisi yang sebetulnya tidak terlalu, seharusnya tidak memberi dia kondisi yang menyebabkan dia merasa bahwa dia karena sudah menjadi wakilnya Ganjar, dia harus berseberangan dengan Pak Jokowi. Cuman memang yang terakhir kemudian ada kasus Gibran. Yang ingat di sebuah debat antar wapres. Oh, debat cawapres. Debat cawapres. Gibran memang iseng. Dia kalau nggak salah ngomong tentang green inflation. Green inflation. Green inflation. Iya itu kan iseng namanya. Anda ngapain juga nanya itu sama Mahfud? Dua-duanya nggak ngerti malah ya kan kalau kita. Saya yakin sih Gibran ngerti. Dia udah belajar. Maksudku Iminnya nggak ngerti juga kan. Iya Imin juga nggak ngerti lah. Tapi kan dia arahkan pertanyaan itu Pak kepada Mahfud. Pak Mahfud. Itu iseng amat gitu ya. Dan Pak Mahfud dalam hal ini lagi-lagi menunjukkan
ya saya terpaksa kecewa dengan dia karena semula saya juga pengagum dia ya. Iya. Hal semacam ini harusnya dibuat ketawa aja dan gak usah dijawab dan segala macam ya. Ini semakin dia berusaha menjawab, si Gibran yang sampai lihat-lihat begitu kan. It was a joke. Tapi orang tua kali nggak bisa diajak bercanda sih ya. Jadi menjadi sesuatu yang sangat serius dan menyakitkan hati dia. Kalimat dia saya ingat waktu itu, alah nggak usah dijawab lagi lah gitu ya. Apalah kalimat nggak penting gitu ya. Tapi itu kayak kombinasi dari hal-hal yang menyebabkan akhirnya dia betul-betul merasa ya udah kalau gini saya memang bukan lagi menjadi bagian dari Jokowi lagi. Iya. Jadi istilah anak sekarang baper dong orangnya. Jadinya baper. Karena baper itu justru efeknya berganda. Orang yang sebetulnya kan orang mendukung Prabowo, tapi Prabowo dan Gibran, kemudian ada Mahfud menyerang Gibran dan menyerang Jokowi kan sebetulnya akhirnya orang merasa bahwa ya udah kalau gitu, Anda tuh nothing, Anda tuh tidak sebesar seperti yang dulu kami harapkan, ya. Jadi makin lama justru makin negatif. Ini kayak penurunan ya, regresi itu ya. Nah dalam hal ini rupanya ini terus ada dalam diri Pak Mahfud yang Anda tanyakan yang sekarang kan. Yang sekarang itu kan sebenarnya sudah cukup lama juga kita tidak mendengar Pak Mahfud berkomentar apapun. Dia bahkan pernah berkomentar yang cukup positif tentang bisa gak sih Gibran diturunkan? Dia bilang ya sebetulnya secara konstitusional bisa, tapi ada hal-hal tertentu jadi dingin aja. Cuman kalau yang sekarang dia ngomong itu lagi, kenapa Anda harus kembali mengingatkan bahwa saya dulu menyerang Jokowi di masa-masa itu masa-masa terakhir ya? Iya, setelah dia kalah Japres lah, Setelah kalah Pilpres ya. Setelah kalah ya, tapi Pak Jokowinya masih menjabat sampai ya, 20 ya. Oktober. Dan argumen-argumen dia juga tidak sepenuhnya bisa kita banyak orang juga barangkali tidak sepenuhnya setuju ya bahwa dia seharusnya seperti kan kasarnya gini kalau disederhanakan Pak Jokowi masih cawe-cawe gitu kan, dan saya mengingatkan Dia termasuk yang artinya soal cawe-cawe itu bagian yang paling seksi untuk dia sampaikan sebagai bahan untuk mencubit Pak Jokowi lah, anggap itu bahasanya. Betul. Nah sementara sebagian dari kita atau termasuk saya merasa ya apa masalahnya kan? Masalahnya dia bahkan sesudah selesai masa jabatannya sebagai presiden masih cawe-cawe pun. Cawe-cawe kan artinya apa? Cawe-cawe itu artinya ya ikut campur gitu kan, ikut ngomong, ikut berusaha. Lah salahnya di mana? Di mana persoalannya? Kalau sampai sekarang Pak Jokowi masih cawe-cawe dan sekarang dia tidak punya kekuasaan sama sekali ya. Jadi dia cawe-cawe tanpa kekuasaan. Memang di mana problemnya? Nah, jadi sudah berlebihan nih Pak Mahfud. Tanpa dia sadari upaya dia untuk tadi seperti bicara kepada publik bahwa saya dari dulu konsisten nih. Saya walaupun saya adalah orang Jokowi di masa lalu, saya juga menyerang Jokowi. Ketika Jokowi sudah dan kita berhadapan dan Pak Jokowi sudah seharusnya menjalani masa-masa menjelang kemunduran dia dari presiden, saya juga mengingatkan dia. Tapi kan bagi orang poinnya bukan di sana, ya. Bagi orang yang terpenting adalah apakah dengan demikian Anda itu adalah orang yang berkomitmen, apakah Anda orang yang mungkin kata setia berlebihan tapi memilih untuk tidak mengkhianati orang yang sebetulnya membesarkan Anda atau seperti apa? Dan itu yang menyebabkan saya duga justru ini memperburuk image Pak Mahfud di depan publik ya. Sehingga orang sekarang akan mengatakan ya udahlah orang yang kalah. akhirnya orang yang mendengar omongan Mahfud yang seperti itu kasihan ya. Kasihan. Kalahnya benar-benar tersimpan di hati ini ya. Iya, ini udah dendam nih. Ini nggak selesai nih, masih juga ngomong. Yo, sementara wartawan mah demen aja kan. Karena ada clickbait lah. Yang anehnya kan begini, Bang Ade, ada pembanding soalnya.
Kalau misalnya yang menyerang Pak Jokowi itu seperti Anies misalnya atau seperti Fahru Rozi masih bisa dicerna gitu loh. Masih bisa Karena dia dipecat statusnya atau di reshuffle. Iya, Kalau Mahfud kan mengundurkan diri. betul. Itu satu. Yang kedua, dia juga diizinkan kok untuk nyawapres kan Iya, gitu loh. iya, iya. Ditambah dengan yang lain-lain yang tadi kita bicarakan di awal. Udah diajak Pak Jokowi jadi cawapresnya, diangkat sebagai Menko Polhukam. Loh, kok seolah-olah itu nggak berbekas ya? Iya. Iya tuh. Kalau saya punya teman seperti Pak Mahfud, oh gitu ya Mahfud ya. Oh, sayangnya kita apa? Kalau saya jadi Mahfud, Ah. Bud, saya itu justru akan menjadi orang yang munculan mengatakan itu urusan ijazah itu mengada-ada. Udahlah, Iya. berhentilah. Itu ijazah udah pasti adalah ijazahnya Pak Jokowi. Iya, kan dia bisa ngomong begitu. Dia ngomong begitu ya kan? aja. Minimal dia memberikan sebuah dukungan moral lah. Betul. Di samping dia juga bisa paham sebagai seorang yang mengerti kaidahnya ini secara hukum seperti apa. Betul. Itu ngapain sih ribut-ribut? Ngapain sih ribut-ribut Iya kan? kalian itu? Rektor sudah bicara, itu udah cukup karena azasnya kalau yang bersifat dokumen, keaslian itu bukan dengan digital forensik tapi siapa yang mengeluarkan. Iya. Kalau siapa yang mengeluarkan sudah mengatur asli udah selesai. Tapi kan justru dipanas-panasin. Betul. Ya kan, Nah, jadi macam apa cerita-cerita tambahan seolah-olah pelampiasan. ini kayak misalnya kayak simpan di dalam kasus hati. Gibran ya. Kalau saya jadi Pak Mahfud, saya akan bilang sudah, itu adalah sebuah keputusan Mahkamah Konstitusi di masa itu. Ya, Anda boleh setuju, Anda boleh tidak setuju. Tapi untuk menggugatnya kembali sekarang itu berlebihan. Karena Mahfud adalah ada di kabinet. Di masa itu berlangsung, gugatan terhadap Mahkamah Konstitusi itu berlangsung, dia ada di kabinet. Kalau memang dia menganggap bahwa itu sebenarnya sesuatu yang mencurigakan, sejak saat itu dia harus bicara. Dia Menko Polhukam, ya. Dulu dia diam. Nah, kalau sekarang kalimat dia cuma bahwa Pak, sebetulnya memakzulkan Gibran itu memang mungkin, tapi memang harus dipenuhi syarat-syaratnya. Itu kan semacam netral saja. Tapi kalau Anda ingin menunjukkan bahwa saya itu berkomitmen pada kebenaran ya, ya udah ngomong secara terbuka. Ya mungkin sebagian orang-orang PDIP yang mendukung Mahfud itu akan agak kesel, ngapain juga sih lo ngomong, ya. Tapi kan pilihannya antara diam, ya, atau ngomong, atau menyerang. Dia tidak mau diam, dia tidak mau menyerang, dia mau bicara seolah-olah dia seorang yang bisa menjelaskan bahwa ini adalah sebuah perkara biasa, tapi harus ada syarat-syarat yang dipenuhi. Anda ingin mengatakan apa? Kan yang ditangkap oleh publik tuh artinya apa? Anda tuh sedang mengatakan pantas Gibran diturunkan atau tidak pantas Gibran diturunkan. Dan penyebabnya kenapa? Kalau penyebabnya karena secara konstitusi ada masalah di situ, ya kenapa Anda harus ngomong sekarang? Anda harusnya ngomong ketika Anda adalah seorang menteri kan. Nangkep nggak nih ya? Jadi dalam konteks dia bicara kemarin itu kan sebagai pakar hukum tata negara, Bang Ade. Jadi dengan karakteristik seperti itu, dengan irisan-irisan kekuasaan yang ternyata diam-diam bibitnya sudah bersemayam banyak dalam diri Pak Mahfud ya kan. Jadi saya menganggap Pak Mahfud itu sudah bias, sudah tidak objektif lagi dan sudah tidak layak lagi dikutip sebagai orang hukum tata negara karena bias kepentingan politiknya lebih muncul dibanding benar-benar dia memberikan pernyataan sebagai ilmuwan, sebagai ahli, sebagai ilmuwan. Tapi ternyata banyak tumpangan nih kalau kita menyimak. Banyak tumpangan nih, banyak tumpangan. Nah, di samping itu, Bang Ade, mungkin nggak ya? Kenapa itu dilakukan gaya seperti itu menyerang Pak Jokowi seperti ketika mungkin dia membaca situasi. Oh, Pak Jokowi lagi lemah nih diserang kanan kiri ya kan. Udah doyong nih, saatnya gue ikut-ikutan nih biar oleh mastermind yang melihat, yang mengatur permainan ini juga melihat, Mahfud juga ikut nonjok kanan kiri sepukul dua pukul nih. Sehingga kalau ini berhasil, Mahfud juga, saya membacanya juga seolah sedang mencari kesempatan juga untuk dicatat oleh sutradara biar keributan ini. Penyandang dana. Perlu penyandang dana. Mahfud diam atau enggak? Ikut bantu Pak. Oh siap, kita catat. Akan seolah-olah begitu Bang Ade. Ya kan? Kalau itu betul terjadi dan sangat wajar itu terjadi, sangat logis argumen Anda, itu kan makin buruk ya. Ini bukan lagi soal Pak
Mahfud lagi mencari tempat, lagi kepengen tampil di panggung lagi, Iya. kangen tampil di panggung. Tapi karena ada sebuah tujuan tertentu yang akan membawa keuntungan buat dia di masa depan dengan tampil sebagai seorang pengecam Jokowi, itu buruk. Kalau itu buruk, bukan cuma salah, tapi itu jahat. Dan saya berharap ya Pak Mahfud lakukannya bukan karena itu, Oke. tapi karena kurang sensitif aja. Nah, ada sedikit disclaimer aja dari saya pribadi, minimal begini Bang Ade. Kita kan seolah-olah ya, mudah-mudahan tidak ditafsirkan seperti itu. Kita ini seolah-olah argumentum ad hominem kan gitu. Sebenarnya kan bukan begitu. Kita hanya merespons sikap Pak Mahfud. Enggak dong, ya. Iya kan? Ya. Kalau kita bicara ad hominem, Pak Mahfud lebih dulu ad hominem ke Pak Jokowi dengan cara dia seperti itu di forum terbuka, Ya. disimak oleh media, ya kan? Isinya sebagian besar, ya kan? Pada tema acaranya enggak itu Bang Ade, ya kan? Tapi sebagian besar akhirnya lari dari ijazah palsu tuh. Oh lari akhirnya sengaja saya menyerang. Katanya itu menyerang loh Bang Ade. Ya. Kalau misalnya bahasanya mengkritik, ya kan? Oke lah. Menyerang. Ya. Menyerang itu bukan bahasa akademik Bang Ya. Ade. Menyerang itu adalah bahasa politisi, apalagi bahasa politisi yang memang orientasinya Ya. kekuasaannya terang benderang, itu nggak ada lagi gitu loh. Nah, apa Bang Ade melihat ada kemungkinan itu juga karena melihat Pak Jokowi mungkin lagi lemah di mata Mahfud MD ini, saatnya juga nih kita ikut sepukul dua pukul untuk ikut menjungkalkan ini. Ya. Minimal tercatat ya. Iya ternyata. Tapi Anda harus saya tambahkan sendiri. Iya. Dia bahkan menyebut Pak Jokowi itu sudah berubah sejak tahun 2022, dia bilang. Yang buat kita kan, ya why didn't you say so? Ya, kenapa ketika itu Anda nggak berperan dong? Kan Anda orang dekatnya Jokowi. Iya. Dan nggak jauh lah kantornya gitu kan. Nah sehingga ini seperti mengkonfirmasi hipotesis Anda ini. Ini lagi mencari upaya agar namanya tercantum sebagai orang yang berada di kubu yang anti Jokowi. Iya. Karena dia salah duga. Dalam pandangan saya salah duga ya. Bahwa Jokowi sedang lemah. Iya. Ya. Makanya sedikit sepukul dua pukul ikutan kan gitu. Saya akan katakan begini ya, taruhlah Jokowi melemah. Iya. Tapi publik akan menilai apa yang Anda lakukan Pak Mahfud sebagai tindakan yang jangan-jangan terkesan pengecut. Ini orang lagi diserbu orang rame-rame, kita ikutan sepukul dua pukul. Jangan dong. It's not Mahfud kalau gitu. Iya. Mahfud itu harusnya yang nonjok. Yang Bagi nonjok saya beneran. kalau hipotesis saya ini ternyata benar, Pak Mahfud peanut juga ya kan. Just a peanut. Iya kan? Saya bahkan nggak tega menyebut itu. Cuman gini loh Pak Mahfud. Gini, Terus ini buat para pecinta Pak Mahfud. Saya tidak membenci Pak Mahfud. Saya itu berharap sama Pak Mahfud sampai sekarang. Cuma kalau cara kelakuan politiknya semacam ini, saya khawatir ya reputasi yang sudah terbangun selama ini oleh Pak Mahfud yang sangat positif, yang membuat orang mengapresiasi beliau selama ini, itu Anda hancurkan sendiri, Pak Mahfud hancurkan sendiri, dan orang-orang yang berada di dekatnya seharusnya kan tolong mengingatkan, jangan gitu ngomongnya. Paling bagus kalau dia sekarang menjelma menjadi seorang tadi ilmuwan atau cendekiawan atau ahli hukum tata negara yang bisa meluruskan banyak hal, termasuk misalnya penjelasan tentang, menurut saya ya, keputusan Mahkamah Konstitusi itu. Ya, seharusnya beliau adalah salah seorang tokoh yang paling bisa didengar untuk menjelaskan bahwa it was decided at that time. Itu sudah diputuskan pada saat itu. Ya, dan melalui sebuah proses yang Anda boleh bilang di dalamnya mengandung pelanggaran etik atau apapun, apapun etik ya. Tapi itu adalah sebuah proses pengambilan keputusan yang sah secara konstitusional. Sudah diputuskan 5 lawan 4. Iya. Karena ada 9 hakim, ya. Dan ketika itu yang 4 pun ya udah, ya. Protes, bikin apa namanya dissenting opinion gitu ya. But that's it. Ini kan politik.
Saya nggak bilang politik itu licik, cuman keputusan sudah kalau mau diributkan saat itu jangan diterima. Dikatakan bahwa nggak bisa diambil keputusan ini. Tetap kita harus menolak persyaratan tentang usia dan pernah menjadi kepala daerah itu, tetap kita nggak terima. Biarin itu stalemate ketika itu stuck, buntu, dan keputusan itu tidak diambil. Dan karena keputusan tidak diambil, harus diambil aturan yang lama. Cuman itu kan tidak dicapai waktu itu, tidak dilakukan maksud saya. Nah, ini kan argumen saya. Nah, orang seperti Pak Mahfud adalah orang yang seharusnya bisa menjadi tokoh paling terdepan yang bisa menjelaskan itu. Terlepas dari kemudian dia menjadi lawannya Prabowo atau tidak. Tapi bahwa dia kemudian juga ikut dalam pemilihan tersebut, itu kan artinya Anda mengakui semua persyaratan yang sudah ditetapkan saat itu. Kalau Anda adalah orang yang memang menganggap itu nggak sah, itu licik, itu jahat. Ketika itulah Anda mengatakan kalau yang jahat ini tetap disahkan, saya mundur jadi calon wakil presiden. Anda tidak melakukannya. Nah, kembali ke tadi, saya berharap Pak Mahfud ini menjadi orang yang kan udah senior, udah tua, sudah selesai dia pernah punya 10 tahun kan ya, dia menjadi kabinet kan, 5 tahun kan? Ya, satu periode. 2019, 2024? 2014 kan nggak ikutan. Oh, dia belum ikutan, 2019 dia ikutan. Ya paling ke 5 tahun, Menko Polhukam, dia dihormat, pernah menjadi calon wakil presiden, dihormati lah. Dan itu saya pikir walaupun kalah ya, terlepas dari kalah menang, orang-orang yang pernah menjadi capres dan cawapres resmi terdaftar itu prestasi tertinggi loh Bang Ade. Gimana enggak nama kita, foto kita pernah seluruh Indonesia. Pernah. Iya. Pernah. Ya kan? Iya. Itu bukannya tidak prestasi loh. Iya. Itu prestasi loh Bang Ade. Betul. Dari 280 juta kemarin hanya 6 orang ya yang namanya ya ada di seluruh provinsi dari kota sampai daerah sampai kampung gitu loh. Apa hebat. Masa itu nggak dianggap sebagai sebuah prestasi. Iya. Dan nggak mungkin juga Pak Mahfud nggak sadar bahwa itu ada kontribusi yang namanya Joko Widodo di situ. Iya, itu kalau sampai dia nggak sadar itu ya tadi kan, ya peanuts, bodoh gitu kan. Nah jadi itu. Nah sekarang kita ingin mengenang Pak Mahfud sebagai tokoh yang kita apresiasi. Orang yang pintar, orang yang baik, orang yang demokratis, orang yang sangat humble gitu ya. Ya ini sebenarnya ekspresi kekecewaan saya juga. Betul. Sebenarnya sama kayak Bang Ade karena Pak salah satu pakar hukum tata negara yang senior yang kita miliki sekarang yang memang sudut pandangnya itu selalu pas dalam dalam membahas sesuatu yang sifatnya polemik tentang tata negara, banyak sekali Pak Mahfud ini justru memberikan sebuah sudut pandang yang iya juga gitu loh. Iya kan? Iya. Cukup objektif. Iya. Tapi ketika tiba-tiba bersinggungan dengan kekuasaan, hilang semua Bang Ade. Artinya apa? Saya kecewa juga dengan sikap Pak Mahfud. Saya pernah sampaikan saya kecewa dengan Pak Mahfud itu sebenarnya pada suatu kesempatan saya podcast di tempat lain bersama Pak Mahfud narasumbernya setelah capres ya kan sekitar Oktober 2024 kemarin. Saya sempat tanyakan ke beliau, Bapak kok ikut-ikutan memanggil Pak Jokowi dengan Mulyono? Oh ya kan gitu loh. Iya. Karena pada saat itu konteks namanya Mulyono itu kan sebuah nama olok-olok, nama yang merendahkan. Ejekan. Walaupun itu nama aslinya beliau pada saat masa kecil kan gitu loh. Ya adalah penjelasan Pak Mahfud yang bisa disimak di podcast itu. Saya pikir ya bagi saya ya kan Bapak sebagai seorang menterinya Pak Jokowi, orang dekatnya Pak Jokowi ya kan mengerti konteks Mulyono itu kan untuk merendahkan Pak Jokowi. Ya kan Bapak kenapa ikut-ikutan? Ya saya istilahnya ada khilaf lah. Saya sudah minta maaf. Oh dia mengakui. Artinya apa? Tapi Pak Jokowi sebenarnya nggak apa-apa kata Pak Mahfud dipanggil Mulyono juga gitu loh. Itu artinya kan clear sebenarnya. Nah
tiba-tiba dari Oktober sekarang kan bulan Mei 2025 muncul lagi tuh saya lihat pidato dia di ruang terbuka. Jogja ya. Kita sih bukan berarti kita sedang menggunjingkan Pak Mahfud. Sebagai tokoh publik, kita orang media berhak dong kita apa istilahnya mereview ya, mereview apa yang disampaikan, ada sebuah apa background yang nggak bisa dilepaskan gitu loh. Dan ada sebuah fenomena fakta saat ini ya di mana Pak Jokowi lagi diuyel-uyel oleh siapapun, seolah-olah Pak Mahfud lagi mengambil kesempatan. Semestinya Kesannya begitu. bagi kita orang muda justru Pak Mahfud gak juga jadi hero-nya Pak Jokowi juga nggak perlu. Setidaknya berkata yang wise aja gitu loh kan cantik Bang Ade. Tapi itu tidak dilakukan oleh beliau. Seharusnya dia menjadi cendekiawan, menjadi intelektual, menjadi ilmuwan ya. Seharusnya. Itu saran saya. Ya. Satu lagi Bang Ade, tokoh senior kita juga Opung Pandana Baban. Ya, itu vulgarnya lebih gila-gilaan juga. Ya kan? Di sebuah podcast baru-baru ini Bang Ade. Bisa juga dilihat. Masih ada belum di take down atau apa gitu. Mungkin karena nggak ada masalah. Yang menjudge ya Pak Jokowi itu memang karakternya tukang tipu. Oh ngeri kali bahasanya. Ya kan? Terlepas apakah itu benar atau salah, saya pikir itu nggak pantas seorang sesepuh 81 tahun Opung Panda itu sekarang gitu loh. Dan netizen ini nakal loh Bang Ade. Nakal dalam arti anggaplah bahasa nakal itu bukan kreatif. Ya. Kalau kemarin di tracking siapa Pandana Baban, ntar jangan malu sendiri nanti gitu loh. Korup ya. Iya kan mantan narapidana. Ya maksud saya, kenapa sih bolehlah ada agenda setting. Kita orang media paham agenda setting media ya kan. Tapi mbok ya nggak gitu-gitu juga kali. Ya kan? Kalau saya nih ya Bud ya, Anda kan masih baik hati tadi mengatakan terlepas dari benar atau salah. Iya. Saya kan mengatakan gini, kalau dia benar, kalau dia ingin mengatakan Pak Jokowi tukang tipu, tapi dia bisa punya bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Pak Jokowi tukang tipu, saya masih akan mengatakan ya sudah, ternyata saya yang tertipu selama ini. Ya. Tapi ini kan nggak punya dia bukti-bukti bahwa Pak Jokowi tukang tipu. Atau dia cuma bercerita tentang kisah versi dia yang menunjukkan Pak Jokowi tukang tipu. Nah inilah yang menurut saya jadi persoalan besar dengan pernyataan-pernyataan Panda. Panda itu saya bahkan menganggap orang yang sama sekali nggak perlu lagi didengarkan. Ini beda dengan... Karena sudah sangat sepuh Bang Ade. Justru itu. Saking sepuhnya udah kayak pikun. Barangkali bukan pikun. Kan gini, ketika kebencian menyelimuti hidup Anda, Anda sudah sedemikian benci pada Jokowi misalnya, maka semua dunia itu Anda pandang dari lensa itu. Orang ini orang jahat, orang yang saya benci, orang yang gara-gara dialah PDIP hancur gitu misalnya, tanpa berusaha melihat kemungkinan-kemungkinan lain ya. Bahwa PDIP hancur bukan karena Pak Jokowi, tapi karena alasan-alasan lain misalnya. Tapi kan dia udah begitu. Maka apapun yang terjadi di dunia ini kan persis sama dengan orang kayak Roy Suryo, orang kayak siapa lagi itu si Tifa, segala macam. Rismon. Semua sudah menjadi kacau cara pandangnya tentang Pak Jokowi ini ya. Jadi apa yang dia katakan sebagai penipu dan dia dalam berbagai wawancara dia bercerita, oh ini dikatakan oleh gitu ya. Siapa saya lupa lah tokoh-tokoh lain. Dan dengan sangat yakin bahwa itu benar-benar terjadi. Padahal kita harus mempertanyakan, benar gak sih itu terjadi? Karena kita juga tidak pernah mendengar orang yang dia sebut itu mengatakan hal serupa mengenai Jokowi. Ya. Nah dalam hal ini kembali ke tadi. Ini ada sebuah persoalan bukan hanya dilakukan oleh Panda dan Panda ya, tapi juga kawan-kawannya yang lebih muda ya. Saya sampai pada tahap di mana tadi saya punya anggapan bahwa saya tidak perlu lagi percaya dengan apapun yang dikatakan oleh orang seperti Panda, orang seperti Deddy Sitorus ya. Karena pada dasarnya itu dilatar belakangi oleh apakah itu kepentingan, apakah itu kebencian, ya.
Jadi ketika dia mengatakan tukang tipu, ya, itu adalah kalimat yang spontan begitu saja keluar dari dirinya tanpa dia sebetulnya punya landasan untuk mengatakan bahwa Jokowi itu penipu. Nah dalam hal ini itu yang saya harapkan tadi soal Pak Mahfud. Pak Mahfud jangan bergerak makin lama makin tua ke arah Panda. Ya, Panda ini menurut saya jadinya memang sama sekali tidak bisa dipercaya omongannya. Dan kita harus selalu ingat menurut saya. Memang kita harus selalu kembali ke masa lalunya. Dan disitulah kita menemukan bahwa dia menerima, ini kan kasus siapa namanya? Saya lupa tuh tokoh perempuan yang membagi-bagi. Jadi Panda itu waktu itu dinyatakan bersalah karena menerima Oh, kasus Miranda Gultom. travel check gitu ya. Sebagai apanya BI ya waktu itu ya. Ya orang ini memang secara integritas harus dipertanyakan. Bahwa orang yang pernah korup ini bisa duduk di posisi setinggi lah ya, seberwibawa itu di PDIP, itu juga persoalan besar. Dan itu menjelaskan betapa di PDIP menjadi tidak penting tuh integritas orang dalam menentukan di mana dia berada di dalam partai tersebut. Nah itu celakanya jadinya. Because he is representing, karena dia sebetulnya mewakili PDIP, dia dianggap sebagai tokohnya PDIP, tapi kemudian dia bicara semacam itu dan dia punya latar belakang korup semacam itu, maka akhirnya bukan cuma Panda yang bermasalah buat kita, PDIP-nya itu sendiri juga bermasalah buat kita semua. Ya karena kan gini Bang Ade, kalau diksi kata tipu, ya kan, itu kan beda tipis dengan bohong atau tidak komit. Ya. Tapi dia menggunakan diksi tukang tipu. Tukang tipu. Itu lebih begini, kalau saya sih mengatakan tipu itu benar-benar itu sudah bersifat kriminal gitu loh. Jahat. Diksi tipu itu kan lebih ke kriminal. Ya. Tapi kalau bohong lebih ke etik. Iya. Iya kan? Ya. Bohong akan bohong dia. Ada suka nggak menepati janji. Ya. Lebih ke persoalan etik dan moral kan. Ya. Tapi kalau tipu ya lebih kepada ini judgement yang sifatnya kriminal unsurnya gitu loh. Nah, terpikir oleh saya apa yang sudah merugikan pandangan Bapak sehingga dia menjudge Pak Jokowi sebagai tukang tipu, memang dari sono bawahnya memang tukang tipu. Kalau kita hitung kata tipu yang keluar dari mulut dia dalam satu episode itu mungkin lebih dari 20. Serius. Tipu gitu loh. Sampai 20. Ngeri kali kan Bang Ade. Nah, Iya. kalau misalnya ini oleh keluarga Pak Jokowi dilakukan semacam gugatan sebagai perbuatan tidak menyenangkan atau pencemaran nama baik, bisa loh Bang Ade. Buktikan. Mana bapak saya pernah menipu Anda. Kasus apa, uangnya berapa. Kan tipu nih. Kerugian kan pasti ada nilai kerugian kalau diksinya diksi tipu. Ya. Pak Jokowi itu orang nggak komit, itu beda. Kan beda. Artinya itu ya biasalah politisi kan ada ngomong hari ini A, besok ngomongnya beda lagi ya. Itu nanti nggak komit. Tapi kalau tipu, berarti Bang Adi tipu saya rugi 2 juta. Tipu, berarti merugikan. Ya. Harus ganti Bang Adi. Itu kan tipu. Ya. Nah kalau misalnya kita kejar lagi, apa jangan-jangan ini hanya halusinasi opung Panda aja atau ekspresi kebencian karena membuat Ibu Mega marah besar, menyebabkan Ganjar kalah dan seterusnya. Gimana Bang Adi? Menjadi bijak itu kok sulit ya sekarang ini? Pertama-tama kan tadi apa yang Anda katakan nih, sebetulnya apa yang membuat dia menjadi sedemikian brutal ya? Oh brutal. Brutal kan? Itu kata-kata yang brutal itu ya? Ya dong brutal. Anda menuduh orang tukang tipu tapi Anda nggak punya landasan bukti sedikit pun untuk mengatakan dia itu tukang tipu. Dan itu diungkapkan di depan publik. Kenapa begitu ya? Saya rasa Anda tadi sudah menyebut di bagian akhir dari pertanyaan Anda. Ini baru keluar setelah pernyataan-pernyataan semacam ini. Baru keluar setelah era Pilpres 2024. Ya. Ini kita bisa lacak kemudian sejak akhirnya terpecah
hubungan Pak Jokowi dengan PDIP. Dan semua sekarang kita bisa melihat, saya sudah mengingatkan sebetulnya PDIP sejak lama. 2022 kali ya, saya sudah mengingatkan bahwa kalau PDIP terus-menerus bersikap arogan, kalau PDIP terus-menerus melecehkan Pak Jokowi sebagai petugas partai dan segala macam gimmick pelecehan dia terhadap sang presiden, saya yakin Anda kalah waktu itu saya katakan. Dan PDIP marah pada saya. Dan memang terbukti kemudian ya karena apa yang dilakukan oleh PDIP terhadap Pak Jokowi tahu diri dan mengatakan bahwa ya sudah, kalau Anda tidak ajak saya tidak akan dukung Anda lagi walaupun saya orang PDIP. Sejak saat itulah kemudian saya misalnya di PSI kita tahu bahwa udah selesai nih Jokowi dengan PDIP. We cannot support Ganjar anymore gitu loh. Kita nggak mungkin lagi dukung Ganjar. Dan Ganjar sendiri memberi tambahan alasan kenapa kita nggak mungkin lagi dukung Ganjar. Tapi kembali ke tadi, ketika itulah sejak perginya Jokowi dari PDIP dan pindah ke Prabowo, yang antara lain juga ditandai dengan masuknya Gibran sebagai wapres, ya, suara PDIP merosot sangat tajam. Kata yang lebih tepat, suara Ganjar merosot sangat tajam. Dan setelah itu seperti all hell break loose kata orang. Ya, semua keburukan PDIP terungkap. Sampai sekarang akhirnya Hasto harus diperkarakan di pengadilan. Tapi ini semacam udah kalah, PDIP-nya suaranya juga turun, dan kemudian tidak ada yang mau bersatu dengan PDIP ketika mau mencalonkan nama Ganjar ketika itu kan. Sampai akhirnya Hasto bla bla bla. Maka kalau Anda adalah seorang yang bijaksana, Anda akan tinjau ulang semua perjalanan dari tahun 2022-an itu misalnya, kenapa kita akhirnya kalah? Tapi kan cara paling gampang bagi orang-orang yang tidak berakal sehat itu adalah, yang brutal tadi adalah menyalahkan orang. Dan yang disalahkan adalah dalam hal ini orang yang secara paling mudah ditunjuk sebagai penyebab dari kehancuran PDIP adalah perginya Jokowi. Maka Jokowi all of a sudden tiba-tiba saya dikatakan sebagai pengkhianat PDIP. Yang logikanya sama sekali nggak ada. Bagaimana Anda menyatakan bahwa dia pengkhianat? Dia itu terus bertahan untuk mendukung Ganjar. Setelah Anda hina, setelah Anda lecehkan, dia tetap ingin agar Ganjar yang maju. Dan bahkan dia kemudian oke deh, kalaupun masih ada Prabowo, ya udah Ganjar bersama Prabowo. Tapi Prabowo maunya adalah ya Ganjar jadi wapres dong. Ya, seperti Anda ceritakan tadi. Jadi nggak bisa lah itu disebut sebagai pengkhianatan. Itu memang Anda tidak memberi pilihan lain bagi Jokowi untuk mengambil sikap. You have to go. Itu kayak Anda tendang dia, Anda hina-hina dia, Anda lecehkan dia. Kemudian ketika dia pindah, betul-betul pergi dari Anda, ya. Ini kayak misalnya cowok sama cewek nih. Ini si cewek udah dihina-hina si cowok, suruh pergi. Tapi si cowok ini dapat cewek baru yang lebih cantik, lebih kaya, lebih segala macam kan. Terus kenapa Anda marah sama cowok ini? Si perempuan ini. Ini juga kenapa PDIP harus marah? Nah, di antara orang-orang PDIP barangkali ada yang cukup berjiwa besar dan mengatakan bahwa iya kita kalah kali ini, tapi kita akan terus berada dalam dunia politik ini, menjaga demokrasi, menjaga kepentingan rakyat, dan kita nggak perlu berseteru dengan siapapun. Kita terima Pak Jokowi, kita terima Pak Prabowo. Yang mungkin kalau di PDIP sekarang itu diwakili oleh kelompok Puan kata orang. Panda tidak berada di kubu itu. Mungkin karena dia sudah terlalu tua. Walaupun kemudian diingat-ingat dia dulu juga korupsinya sih pada usia yang belum terlalu tua sih. Jadi emang dari dulu integritasnya bermasalah nih orang ya. Apalagi sekarang. Ya. You have to blame someone untuk mengatakan pada publik kita turun tuh gara-gara orang ini, bukan karena kita.
Kalau saya akan bilang enggak, itu karena kalian. Diri kalian yang menyebabkan kalian sejatuh itu. Bukan karena siapapun di luar diri Anda. Dia nggak bisa terima ini. Maka dia harus nyinyir sampai kapanpun. Saya khawatir dia akan nyinyir terus bertahun-tahun dari sekarang. Sampai akhirnya dia barangkali harus pergi. It's sad, ini sedih. Dan saya berharap orang seperti Pak Mahfud tidak mengikuti jejak jalan yang sama. Pahit terus omongannya, marah terus. Ya, sayangnya ada media yang memberi ruang bagi itu untuk meningkatkan. Saya yakin jumlah penontonnya banyak tuh ketika dia maki-maki itu. Pasti kan? Tapi untuk apa? Anda tuh menciptakan kemarahan-kemarahan dan pasti penontonnya juga orang-orang yang sakit hati itu. Bener Bang Panda. Tersalurkan di situ. Tersalurkan. Memang Jokowi itu penipu bla bla bla. Ini yang namanya apa? Sebuah bubble gitu ya, yang mempertemukan orang-orang yang hatinya udah busuk itu, ketemu memaki-maki terus. Yang saya harapkan bubble ini semakin lama semakin kecil, ya. Anda mungkin pernah dengar istilah echo chamber kan? Echo chamber. Ini kan echo chamber. Benar. Dia sesama mereka ngomong terus dan negatif terus. Mungkin nggak tahu anak-anak mereka itu mendengar itu semua. Mungkin anak-anaknya akan bilang, udahlah Pak, udah. Ini kita ingat cerita-cerita tentang orang-orang kakek-kakek yang ngomong terus negatif, yang nyinyir terhadap segala pun. Terus lingkungannya bilang, keluarganya bilang bahwa udah Pak di rumah aja, jangan ngomong lagi sama orang lain, because it hurts untuk mendengar ini semua keluar dari mulut Anda. Jadi kalau saya sama sekali tidak khawatir, saya merasa bahwa ini adalah justru contoh tentang betapa berbahayanya Anda membiarkan kebencian itu menguasai diri Anda. Dan saya senang bahwa Anda mengangkatnya nih, agar orang, saya rasa penonton Zulfan Lindan Unpacking ini adalah orang-orang cukup rasional kan. Jangan lupa ruang konsensus. Ruang konsensus. Unpacking Indonesia. Ruang konsensus Unpacking Indonesia dengan Budius ya. Ini perlu dibicarakan terus. Dan ya mudah-mudahan teman-teman penonton ini akan juga menyampaikannya kepada teman-teman yang lain. Saya mungkin misalnya saja taruhlah ya gitu ya. Kapan saya kalah? Oh ini misalnya ketika ya PSI lah. PSI kan angkanya cuma nggak sampai 3% sehingga nggak lolos ke DPR. Ceritanya saya sakit hati. Terus saya ngejelek-jelekin, dasar nih Gerindra nih misalnya, atau begitu. Kan nggak perlu begitu. Ya udah kita terima kenyataan bahwa kita kalah dan kita memandang dunia ini dengan positif dan kita belajar tentang ini artinya kalau ada pemilihan lagi 5 tahun lagi kita harus melakukan ini dan ini. Kenapa orang seperti Panda nggak bisa begitu? Ya udah terima. Pak Jokowi juga udah mundur, udah nggak ngapa-ngapain. Nah, ini menarik Bang Ade. Diskusi seperti ini memang kita tidak membahas tematik ya, tetapi ini kan sebagai bentuk antitesis dari sintesis yang sampaikan oleh Pak Mahfud, oleh Opung Panda kan gitu. Sintesanya dia bikin A, Panda juga bikin A. Ya kita memberikan antitesis, artinya ini semua dialektika aja sebenarnya. Kan? Dan ini sehat gitu loh Bang Ade. Jadi kita tidak hanya mengulas peristiwa politik, high politik, tapi kan ini kan wilayah-wilayah yang bagaimana moralitas bangsa kita ini kan sedang harus kita jaga gitu loh. Walaupun saya lebih muda dari Pak Jokowi, dari Pak Mahfud, ya kan, dari Pak saya, Ade, ya kan. Tetapi dari Pak Panda, gini-gini kan saya juga udah orang tua juga, ya toh gitu loh. Yang sebentar lagi juga mau punya cucu kan begitu, Bang. Oh gitu. Iya, nah jadi maksud saya nggak perlu juga kita harus, jangan kita membahas orang, enggak. Kita nggak membahas orang, kita membahas perilaku. Seorang tokoh politik, seorang akademisi yang menurut kita ini sudah keluar rel, gitu loh. Dan Anda mengajukan 2 tokoh kan, satu Mahfud, satu Panda, ya.
kita sama-sama kecewa dengan keduanya, tapi tingkat kekecewaan kita terhadap Pak Mahfud lebih moderat barangkali. Kita cuma mau bilang, Pak jangan gitulah Pak, Bapak itu terlalu kami apresiasi sehingga kalau Bapak melakukan itu juga mengecewakan kami kan. Kalau Panda kita harus bilang bahwa ya udahlah, selesailah, Anda berhentilah, gak usah ngomong lagi. Anda tuh menghancurkan PDIP. Udah masuk wilayah bisa diperkarakan secara Mudah-mudahan hukum enggak sih, gitu loh. kesian dong kalau dia Iya masuk kan? penjara lagi. Walaupun 2 bulan misalnya. Kalau saya jadi anaknya Pak Jokowi saya tuntut itu Pak. Iya. Terima kasih loh Bang Adit. Sama-sama. Tapi next episode ya, mungkin beberapa minggu ke depan saya akan undang lagi Bang Ade. Gini loh, saya tertarik juga untuk mendiskusikan hal-hal enteng tapi sebenarnya penting dan menjadi penyakit. Misalnya apa? Istilah cawe-cawe ini loh. Iya. Ini kan menarik diulas. Cawe-cawe itu apa sih? Betul. Kok seolah-olah orang kalau itu dipadankan dengan Pak Jokowi itu pokoknya salah aja gitu loh. Padahal kan yang cawe-cawe itu banyak gitu loh, dan nggak semua yang cawe-cawe itu adalah negatif. Cawe-cawe dan ngarang. Maksud saya gini, kan ngarang benar bahwa Pak Jokowi cawe-cawe dalam keputusan Mahkamah Konstitusi. Dan itu dari mana Anda ngomong Itu yang gitu? cocok mengulas memang logika Ade Armando itu. Makanya saya dibenci sama PDIP. Iya. Terima kasih Bang Ade. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, menjadi bijak memang tidak mudah ternyata di negeri kita ini. Even kita sudah punya jam terbang sebagai politisi, sebagai orang tua, sebagai tokoh, ternyata menjadi bijak itu sulit ternyata. Dan satu contoh teladan yang bisa kita ikuti untuk menjadi bijak itu, belajarlah dari seorang yang bernama Joko Widodo. Demikian kira-kira, semoga bermanfaat, dan jangan lupa kepada penonton Ruang Konsensus, 1000 lagi Zulfan Lindan Unpacking Indonesia kanal ini akan berkepala 4 menjadi 400.000 subscriber. Apakah Anda menjadi bagian dari sana? Yang belum subscriber, silakan subscriber. Terima kasih atas dukungan yang selama ini kepada Zulfan Lindan Unpacking Indonesia. Semoga ini menjadi kebutuhan kita bersama, milik kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.